street, menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan. Karena sedang tidak baik-baik aja ya. Aduh, Healing itu. healing ya. Itu healing. Healing. Harus ya. Harus. Harus. Itu mah. Halo teman-teman, kita balik lagi di Sang Foto, santai ngobrolin fotografi. Kita masih di kapal ya sekarang, kita tetap berlayar dan langsung sama apa nih, ownernya ya. Ownernya lah. Ownernya kapal langsung ya. Selain di bisnis kopi, beliau juga foto juga ya. Foto juga Ya, hobi. kenalkan ini Mang Kijul. Halo semuanya. Kali ini kita mau ngobrolin masalah bisnis di fotografi, terutama studio kali ya. Mungkin Mang Kijul kan punya studio nih. Ya. Nah, itu saya cuma mau ngobrolin kayak tantangannya apa sih Om? Di era sekarang nih, kan studio foto mungkin bisa dibilang udah makin sedikit nih ya. Makin sedikit. Bahkan orang-orang malah menggandrunginya lebih ke foto box atau self foto gitu. Ya. Si self foto itu kan kita nggak perlu adanya Fotografer nggak perlu ada kan. Udah tinggal pencet-pencet. Ya beritanya bahkan tidak memerlukan space yang besar gitu Iya. ya. Space kotak 3x3, Iya, betul. taruh kamera, lighting, jadi gitu. Nah, Mungkin langsung jadi. langsung jadi. Nah, soalnya saya juga gitu ya 12 tahun di Bandung kan dulu mah masih banyak nih studio foto. Sekarang malah makin sedikit. Makin sedikit. Nah, apa sih yang mendorong Mang Kijul untuk membuat studio foto di era sekarang nih, Mang Kijul? Apa ya? Sebetulnya manggilnya apa nih? Mang aja lah ya, Mang enak ya, biar Mang Sunda ya. banget ya. Oke. Kalau Om nanti bisa terlalu tua gitu. Menolak tua. Menolak tua ya, boleh. Harus tetap muda. Apa sih yang mendorong Mang Kijul untuk membuat studio foto tuh, Mang Kijul? Kalau saya emang hidup saya mah semua serba kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan. Iya, Kenapa tah? semuanya dari mulai kuliah, mulai bisnis sampai sekarang tuh semuanya kecelakaan. Kecelakaan, oke. Accident sebenarnya. Baik sih dan. Kalau dulu kuliah di FISIP, administrasi publik. Oke. Kemudian bisnisnya waktu itu bikin clothing. Clothing. Nggak nyambung. Dari clothing masuk ke dunia foto. Nggak nyambung juga. Udah gitu masuk ke dunia kopi nggak nyambung juga. Tapi Jadi, emang pada akhirnya kerja tuh tidak sebidang dengan kuliahnya atau sekolahnya. Iya. Bener nggak sih Mang Kijul? Bener ya? Ya. Ujung-ujungnya karena butuh. Karena kita hidup di Konoha. SE yang gawe. Apapun jurusannya, maupun di pertanian atau apa, ujungnya marketing banget. Istilahnya gitu. Cuman maksudnya gini, kalau saya membuat sesuatu, berbisnis kah atau berpassion kah dan sebagainya, memang tidak sesuai jurusan, sesuai bidang. Tapi saya melihat bahwa setelah sini saya melihat sebenarnya ada garis merahnya juga. Gitu. Misalkan kalau FISIP, saya bandingin saya aja ya. Kalau misalkan saya anak FISIP, terus mau bisnis apapun, yang namanya jurusan FISIP itu kan Fakultas Ilmu Sosial. Nah, jadi di bawah alam sadar saya dalam melakukan apapun itu harus berinteraksi sama manusia. Gitu. Memperlakukannya juga sama. Betul. Bukan kayak bisnis. Buat saya itu bisnis apapun itu saya tidak melihat sudut pandangnya itu saya produsen, Anda konsumen. Saya enggak gitu. Saya punya produk. Ini saya teman saya mau pakai produk saya gitu. Jadi saya tidak menganggap Mangga ini sebagai konsumen saya. Gitu. Begitu pula di dunia foto, bisnis ya dulu kan jasa foto wedding atau gathering. Iya, betul. Treatment saya ke klien itu tidak pernah treatment saya terhadap konsumen atau klien gitu. Tapi treatment saya itu lebih, ini ada teman saya, minta bantuan saya untuk mendokumentasikan. Gitu. Nah, itu kan jadi lebih cair. Mewadahi lah ya. Mewadahi mereka. Terkadang kalau konsumen kayaknya terlalu transaksional. Betul. Jadi nggak dapet feel manusianya, nggak dapet gitu. Dulu juga foto juga saya terjun
itu juga by accident. By accident. Kenapa tuh? Karena Kunaon. ada temen waktu itu ya mau foto prewed. Oke. Ya udah sama pihak perempuannya itu udah di set lah siapa fotografernya, nikahnya di mana gitu. Ya udah. Tiba-tiba H-7 malam-malam itu dia nge-YM Yahoo Messenger dulu. Waduh. Jago. SMP saya ngalamin. Yahoo Messenger. Mang, bantuan lah gitu. Bantuan apa? Bantuin, ada yang bisa motret nggak gitu. Kemarin bukannya udah nggak jadi. Puas. Oh, nggak puas. Nggak puas gitu. Pengen foto ulang. Ya udah, akhirnya saya ya, ada kakak ipar dia suka foto. Itu ada temen gitu. Minta bantuin foto gini gitu. Ya udah gas gitu. Belum ada apapun juga. Duit pun juga ya udahlah, yang penting mah ada aja. Karena memang tidak jualan foto juga kakak saya itu gitu. Nah, setelah di dalam perjalanan mulailah otak bisnis kayaknya kalau diseriusin seru nih ya. Gitu. Berarti awalnya cuman ingin bantuin ya. Ingin bantu aja. Seru ya udah. Kalau mau diseriusin beli kamera. Oh gitu ya, beli kamera apa? Beli kamera ini. Nah di situ saya baru belajar. Itu telat lah setelah lulus kuliah baru terjun di situ ya. Baru pegang kamera. Baru pegang kamera. Baru pegang kamera tuh di situ. Waktu kuliah tuh temen motret tuh saya nggak berani pegang gitu karena ya takut rusak. Sama. Gitu. Mending ntar deh nabung heula. Akhirnya dari situ kelanjutan gitu. Ada yang setelah itu ada lagi teman yang minta bantuan juga. Bantuan akhirnya ya udah deh kalau kayak gini mah dibikin brand aja sekalian gitu. Nah, udah jalan makanya bikin kantor ini ruangan kosong. Ada studio, ya udahlah manfaatin aja. Ya udah kita sewain gitu. Akhirnya lama-lama kayaknya fokusnya di studio aja deh gitu. Gitu. Jadi awalnya juga by accident, nggak ada niat wah kayaknya tahun depan buka punya studio nih gitu. Nggak ada gitu. Karena emang dari ngebantuin terus mulai kepikiran ya. Ini bisa buat bisnis berdasarkan nih gitu. Dari flow lah. Nah, tapi si studio foto ini menurut Mang Gijul nih ya, dia bakal redup. Maksudnya redup tuh bisa jadi sampai tenggelam atau enggak, atau tetap bakal eksis. Kenapa? Karena mungkinkah dari sekarang ya, zaman sekarang kebanyakan nih orang yang kayak foto wisuda mungkin, wedding, pre-wedding itu mereka lebih suka outdoor gitu ketimbang indoor. Mungkin beberapa yang saya tangkap gitu ya, mungkin mereka kayak di studio mah spotnya itu aja, terus bosen nih gayanya gitu. Kalau di outdoor kan bisa jauh lebih eksplorasi gitu, mau gaya jungkir balik, mau gaya jauh-jauhan, cuek, lihat matahari yang umum gitu kan lebih enak gitu. Nah, gimana tuh? Saya ngeliat sih nggak akan mati. Cuman memang ada perbedaan kalau saya lihat tuh kayak di Bandung sama Jakarta. Itu ini dari POV saya. POV pribadi, iya. Kayak kalau di Jakarta itu kan jarak antar titik tuh jauh. Gitu, daripada ngabisin waktu studio aja. Gitu. Kalau di Bandung, di ujung ke ujung ya sajam gitu kan. Betul. Gitu. Jadi makanya lebih banyak outdoor. Lebih banyak outdoor memang gitu. Tapi menurut saya nggak akan mati. Kenapa? Karena bayang kita ke nikahan tempatnya pasti itu aja. Ya kan gitu. Foto di altar gitu ya, atau di rumput posenya gitu. Betul. Hampir sama gitu. Template juga ya. Jadi pasti ada sebagian orang yang saya pengen something different lah. Gitu. Nah, si fotografer inilah yang memadahi kreativitas di studio. Karena di studio itu kan kita menciptakan cahaya. Gitu. Kita pengen cahaya dari mana, pengen teksturnya seperti apa, warnanya pengen gimana, itu kan banyak yang bisa diulik sebenarnya di studio itu ya. Gitu. Dan juga ya untuk foto produk itu kan pasti tetap masih ada kebutuhan di studio. Gitu. Bahkan malah lebih bagusnya dilakukan di studio dengan lighting yang lebih bisa kita kontrol. Mumpuni lah ya. Kalau kita kontrol matahari kan nggak bisa. Susah ya, betul. Saya juga pernah dapat job motret gitu ya, wisuda. Foto sendiri ini, aman sendiri mah.
palingnya kalau misalkan karena rame bocor-bocor dikit Bocor-bocor lah. ya. Tapi saya pengen nih sama keluarga gini-gini, pengen bagus gini-gini. Aduh, saya bilang kalau sama keluarga mungkin kalau beberapa foto momen di tempat Kampus. wisudanya, kampusnya oke. Tapi kalau mau jauh lebih bagus, sarankan saya di studio. Studio. Kenapa? Karena dari proper peralatannya, lightingnya jauh lebih memadai lah ya untuk karena kan kalau di luar kan kita outdoor di kampus kan kita nggak tahu nih cahayanya, tadi kan kita nggak bisa ngontrol matahari, tiba-tiba hujan, tiba-tiba mendung gitu kan. Kalau di studio kan udah jelas si fotografernya juga sudah proper juga gitu kan, alat-alatnya juga saya bilang. Apalagi untuk dicetak besar, wah lebih baik di studio aja gitu. Belum waktu lebih tenang. Ya. Sama saya ada yang hilang nih ya. Apa teh? Liquid. ambil dulu. Ya, saya kembali lagi. Nah, saya tuh beberapa menjumpai Mang Kijul studio foto gitu ya. Mungkin karena saya belum maksudnya kalau saya foto di dalam studio pernah gitu ya. Cuman kayak untuk menyewa atau pakai studio kan belum pernah nih. Ada beberapa di Bandung lah khususnya studio yang menurut saya gitu, entah emang karena saya belum pernah, itu tuh cenderung kayak wah mahal banget nih gitu, bahkan malah mereka narifnya kayak per jam sekian. Itu gimana ya, makanya kalau menurut saya dari situ tuh kayak orang-orang mungkin ya ketika fotografer atau pelaku fotografi ingin foto di studio, mereka studio ini budgetnya gede. Nah, itu gitu ya. jadi enggan gitu, jadi enggan padahal mereka perlu gitu loh. Nah, itu gimana sih maksudnya? Gini loh. Jadi kan yang make yang dengan tarif tinggi, price list tinggi itu orang-orang mungkin yang udah profesional dan mereka punya tarif tinggi juga karena mampu gitu. Nah, ini kan untuk orang-orang yang biasa gitu loh. Gimana sih menurut Mang Kijul nih dengan harga atau tarif studio yang mungkin sebanding ya dengan setup-nya, lighting-nya, kamera dan sebagainya. Cuman kalau menurut saya kalau tinggi banget kayaknya jadinya orang juga aduh mending di luar aja lah, nggak apa-apa seadanya gitu, asli juga gitu, low cost gitu ya. Iya. Kalau masalah harga sebenarnya di zaman sekarang itu malah justru lebih murah menurut saya. Ya, dibanding pas awal-awal kemunculan studio foto itu, aduh mahal gitu. Nah sekarang sini-sini lebih murah. Cuman mungkin dirasa sama beberapa teman-teman tuh tetap mahal gitu ya. Mahal. Ya mau gimana, soalnya tempat kita sewa. Ya. Sewa itu tiap tahun naik. Betul. Listrik naik juga. Air naik terus. Belum harus nyiapin wifi. Jadi belum peralatan, kita harus maintenance alat-alatnya. Teman-teman kan tahu ya harga kamera berapa, harga lampu. Ya mungkin nanti perusahaan pabrik tolonglah kurangin buat pelaku industri UMKM. bisa. Itu jadi memang beban operasionalnya naik gitu. Tapi secara overall saya melihat tuh harga studio justru lebih kompetitif, cenderung malah lebih marginnya lebih tipis gitu. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang masih agak berat nih, sebenarnya kalau pengen nyobain feel di studio seperti apa, sebenarnya masih bisa memanfaatkan rumah ya. Iya gitu, yang ada space kosong, mungkin, atau jangankan ini di kamar deh, mungkin punya neon terang, bisa dipakai coba-coba situ, belajar dulu posisi lightingnya di mana gitu. Jadi ketika di studio tuh katakanlah let's say sewa 2 jam lah, 2 jam tuh kita udah tahu settingnya lampunya tuh biar nggak habis waktu cuma buat nyeting doang ya. Betul gitu. Pelajarin dulu balik lagi ya gitu. Kayak sekarang lah banyak lah live TikTok juga semua sekarang bisa di kamar. Bener. Ya kan gitu. Pinggir jalan. Fenomenal. Iya. Ada teman saya tuh foto produk dia di kamar. Di kamar ya. Iya, sebenarnya masih bisa lah diulik selama yaitu kita coba ngulik cahaya gitu. Source-nya dari mana, besarnya berapa gitu. Nanti kalau udah dapat klien yang udah ada budgetnya, mungkin bisa ke tempat yang lebih layak lah ya, lebih proper lah ya, lebih proper lah gitu. Jadi nggak akan kerasa sebenarnya gitu. Nah, sekarang nih Mang Kijul lagi banyak nih studio foto. Saya pernah masuk soalnya waktu sudah dulu studio foto, dia sewa rumah ya 2 lantai. Di rumah itu tuh di setnya tuh nggak cuma 1 set,
Ya. Bahkan ada berapa ya, 1, 3, 4, ada 5 atau 6 lah. Buset, Kayak ya. di tangga bisa dipakai. Ya. Di satu kamar bisa dipakai, Ya, di kamar lain bisa dipakai, beda-beda setnya. Bahkan sampai kayak dibikin dapur-dapuran ya. juga ada gitu. Ada, Nah, itu tuh gimana sih? Emang lagi musimnya kayak gitu atau emang kayak mereka tuh biar orang-orang tuh mau datang, mau difoto di mereka atau mau sewa biar nggak boring gitu si si setnya tuh itu aja gitu. Ya. Kalau saya studionya itu tidak dikonsepkan seperti itu. Oke. Gitu. Jadi lebih ke yang putih-putih, limbo apa Ya. gitu ya. Tapi ada studio yang tadi dia nyiapin berapa set gitu ya. Orang bisa pindah-pindah set nih gitu. Kan itu ada kebutuhan untuk bikin, karena ada beberapa teman-teman yang dapat project yang memiliki kebutuhan apa ya, ibaratnya bikin series atau bikin mini short movie, Short movie, yang butuh spot-spot itu. Atau ada teman-teman yang pengen prewed tapi pengennya temanya di dapur gitu kan. Kita mau dapur sendiri jelek segala kur gitu ya. Awut-awutan gitu. Belum dicucian piring-piring gitu. Mau sewa kafe harus memperhatiin operasional si kafe itu sendiri kan. Ya akhirnya mereka lari ke tempat-tempat seperti itulah gitu. Ya banyak sih sebenarnya fungsinya gitu. Cuman kan balik lagi itu set itu mungkin mahal nih. Ya karena bikin kitchen set aja udah berapa juta. Betul. Gitu. Ya yang namanya bisnis kan harus balikin modal. Betul. Sama kayak kita kalau motret kan tiap tahun tuh kamera update tuh. Update terus dan makin lama makin mahal kan gitu. Betul. Masa jasa kita makin murah? Iya. Perlu upgrade juga kan gitu. Masa udah ketinggalan 10 tahun tapi masih dipakai walaupun masih bagus tapi kan ingin yang jauh lebih update lagi ya. Fotonya mungkin nggak masalah gitu. Iya. Tapi kan ada beberapa klien yang kameranya apa ya? Iya kan. Padahal itu. fotonya mah nggak ada hubungannya sama dia. Betul. Bahkan kan maksudnya dengan foto tidak masalah ya. Oke, cuma kadang kok nggak mulus sih gitu kan. Nggak mulus sih gitu. Ya itu mah lebih ke apa ya? Selera orang ya. Selera orang. Betul. Studio ini deh. Misalkan ya ada teman kita mau bisnis studio nih. Apa dulu sih yang perlu dibeli untuk ada di studio tuh? Ya yang maksudnya item-item utamanya deh. Sebelum ke situ pikirin dulu mau bikin studionya untuk apa gitu, untuk apa, konsumen yang mana. Gitu. Kayak misalnya saya nih lebih banyak limbo ya karena market teman-teman yang di bidang wedding atau pre-wedding itu bukan yang utama. Gitu. Yang utama misalnya saya buat foto katalog, berarti ya saya butuh layar putih yang bersih gitu. Tapi kalau misalnya saya pengen buat di wedding, pre-wedding, ya tadi saya bikin set beberapa set gitu. Nah dari situ akan kelihatan butuh apa lagi ya. Gitu. Misalnya contoh gini, saya butuh buat katalog, mungkin saya lebih daripada ngeset setup properti, lebih baik saya beli background paper. Gitu. Tapi kalau yang buat teman-teman yang konsumen utamanya prewed, daripada beli background paper, mendingan saya beli kursi atau sofa properti sofa yang bagus, kayaknya itu lebih kepake deh gitu. Jadi kita tahu dulu marketnya apa, kemudian kenapa kita harus menyediakan sesuatu, gitu, apa yang mereka butuhkan. Berarti si kebutuhan studio ini menyesuaikan lah ya sambil berjalan lah ya. Betul. Jadi misalnya lampu kayaknya 2 cukup deh gitu. Tapi ada juga studio yang kayaknya saya butuh 4, saya butuh 6 gitu kan. Itu kan tergantung dari marketnya. Ya, gitu. Dan disesuaikan sama luas studio. Let's say kalau misalkan lebarnya 3,5, yang orang kan nggak mungkin ngeset sampai 6 lampu. Betul. Gitu nggak akan cukup ruangannya juga. Kebanyakan gitu. Kayak dijemur. Gitu. Kayaknya cukup deh 3 lampu. Nah, kemudian lampunya apa nih? Oh, ruangannya gede, berarti saya harus beli lampu A. Oh, ruangannya cukup kecil, berarti saya cukup butuh lampu yang B.
Nah, selama punya studio nih ya, Mang Ijul. Apa nama studionya tadi, Mang Ijul? Kapal impian. Kapal Impian. Kapal Sama impian, kayak kapal kapal kopi. Kopi and Friends. Perkapalan. Tidak berlayar, tidak terbang juga. Tidak terbang ya. Nah, selama punya studio nih, Mang Ijul, hanya menyewakan studionya kah atau sebagai pelaku fotografernya juga di situ? Kalau untuk saat ini saya lebih fokus ke nyewain studionya aja. Karena apa ya? Bukan gimana, maksudnya mungkin karena umur kali ya. Oh iya. Sekarang banyak usia muda yang bagus-bagus gitu ya, dari sisi jualannya, dari sisi marketingnya, dari sisi fotonya, dari sisi apanya lah lebih update lah. Betul. Ngobrol sama konsumennya lebih relate gitu. Jadi kayaknya saya lagi pengen fokusnya nyewain studionya aja deh gitu. Tapi kalau ada teman yang Bang bantuin gini-gini masih motret juga sih. Itu nggak bisa lepas. Apalagi kan sekarang Mang Ijul juga lagi ikutin ya kita lah bareng di Rabu Motret gitu ya. Street ya, menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan. Karena sedang tidak baik-baik aja ya. Aduh. Healing itu. Healing ya? Itu healing. Healing. Harus ya? Harus itu mah. Bayar psikolog mahal. Mending jalan-jalan. Selain lihat jalanan, lihat bening juga ya. Lihat yang bening. Tapi ada satu lagi tuh. Apa tuh? Menggerakkan ekonomi bangsa. Nah itu benar. Benar kata Om Robi, Om Butong sama Om Adit kan ya. Iya. Kita jalan-jalan, Rabu Motret, kita jajan. Gitu. Menarik ya kawan-kawan. Kita ngebahas masalah industri fotografi, terutama di studio ya. Mungkin buat teman-teman nih yang nyari studio, yang maaf ya, yang tadi mahal, mungkin bisa langsung ke Mang Ijul, bisa cek juga Instagramnya tadi Kapal Impian ya. Kapal Impian .studio. Cobain ya. Makasih telah ngobrol-ngobrol di Sang Foto Santai ngobrolin fotografi.